وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita tujukan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai juz ketiga. Ya Bu ya, halaman ini ngopinya lebih dari satu ini. Berarti masuknya halaman 42. Juz 3 itu ada di halaman 42. Al-Baqarah ayat 253. Sudah Bu? Kita baca sama-sama. Belum? Waduh, tinggal satu lembar aja buka. Halaman 42. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Walau syaa Allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Walau syaa Allahu maqtatalu walakinna Allaha yaf'alu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa biiznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Panjang-panjangnya. 3 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk awal juz 3 ya. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu. Ini perkataannya enak ini. Jadi Bapak Ibu nggak usah lihat terjemahnya, perkataannya langsung paham. Karena nyambung. Penjelasannya lebih banyak di perkata, itu bagus. Tilkar rusulu, rasul-rasul itu, faddalna, telah kami lebihkan, ba'dahum, sebagian mereka, ala ba'din, atas sebagian lain. Jadi rasul itu juga istilahnya bertingkat-tingkat, ada yang Allah lebihkan, ada Allah yang angkat derajat dan sebagainya. Minhum man kalamallah, minhum, di antara mereka para rasul-rasul itu, man kalamallah, ada yang Allah berfirman secara langsung. Luar biasa tuh. Contohnya bisa apa, Bu? Allah bercakap-cakap langsung dengan rasul itu. Nabi Musa. Luar biasa itu Nabi Musa. Man kallamallah, ada yang Allah berfirman secara langsung. Dalam surat An-Nisa ayat 164, Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan ayat ini, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah bercakap, ya, Musa kepada Musa taklima, secara langsung, cuman dibalik tabir. Dalam surat Asy-Syura ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada 3 media ketika Allah akan berbicara dengan bashar, manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahyan. Allah Subhanahu wa taala akan bercakap dengan bashar, manusia, ayyukallimahullah illa wahyan, satu, melalui wahyu, ilham, contoh ya. Au min wara'i hijabin, atau di balik hijab. Apa bajia? Enggak terlihat, suaranya saja. Nah, ini pernah dialami oleh Nabi Musa alaihis salam. Wa kallamallahu Musa taklima. Luar biasa Nabi Musa itu. Sampai kemudian Nabi Musa ingin melihat wujud Allah, ceritanya begitu. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengiyakan, oke, silakan lihat bukit di sana wahai Musa. Namun apa yang terjadi? Bukit itu hancur, Nabi Musa malah pingsan. Nggak bisa alam itu, istilahnya apa ya, mewujudkan Allah nggak bisa, bukan ukurannya. Bukitnya hancur lebur, Nabi Musa akhirnya apa? Pingsan. Setelah pingsan sadar. Nggak sopan mintanya, bahasa begitu. Mewara'i hijab. Yang ketiga, au yursila rasulan, mengutuslah seorang utusan, gitu. Fayuhiya biiznillah, mewahyukan dengan izin Allah. Nabi Muhammad itu termasuk salah satu media Allah Subhanahu wa taala ingin bercakap dengan bashar, mengutus utusan, kemudian dibalik tabir. Yang pertama wahyan, ilham. Allah alam ya. Kalau yang sampai ilham itu luar biasa itu. Ya.
Terus man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa rafa'a, dan dia Allah meninggikan ba'dahum, sebagian mereka para utusan, darajat, beberapa derajat. Ada sebagian ahli tafsir menyatakan Nabi Muhammad yang paling unggul. Kenapa? Syariatnya buat seluruh manusia di alam ini. Kalau zamannya Nabi Musa untuk kaumnya Nabi Musa, Nabi Isa untuk kaumnya Nabi Isa, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia, seluruh alam. Luar biasa itu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wa ataina, dan kami beri contoh Allah, faddalna ba'dhum ala ba'din, wa ataina, dan kami beri Isa bin Maryam, Isa putra Maryam, al-bayyinat, keterangan-keterangan mukjizat. Itu luar biasa Nabi Isa itu. Apa Pak Nasrul? Mukjizat Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dengan izin Allah. Bisa menyembuhkan penyakit apa? Kusta, lepra yang susah obatnya, tapi Nabi Isa dengan izin Allah bisa menyembuhkan. Itulah Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian utusan dengan sebagian yang lain. Wa ayyadnahu, dan kami perkuat Nabi Isa ini biruhil kudus, dengan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu Jibril, malaikat Jibril. Walau Allah, dan sekiranya Allah berkehendak, maktatala, tidaklah berbunuh-bunuhan, alladzina min ba'dihim, orang-orang yang dari sesudah mereka, para rasul. Jadi walaupun ada rasul, kadang ada itu orang berbunuh-bunuhan, tapi kalau Allah menghendaki, tidak akan terjadi pembunuhan. Mim ba'di ma ja'adhumul bayyinat, dari setelah keterangan-keterangan, bukti-bukti datang kepada mereka. Datang kebenaran dari Allah, masih saja berselisih, bertengkar, sampai berbunuh-bunuhan. Gitu tuh manusia itu. Walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka berselisih. Sudah datang kebenaran. Nabi Muhammad contoh, Nabi Muhammad utusan Allah, kaum Yahudi nggak percaya, nggak mengakui. Padahal itu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man amana, maka di antara mereka man amanah, ada yang percaya, ada yang beriman. Wa minhum man kafaro, dan di antara mereka pun man kafaro, ada yang kafir, mengingkari. Gitu. Manusia itu begitu tuh. Diberitahu kebenaran, ya ada yang percaya, ada yang ingkar, gitu tuh. Makanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan sebagai orang yang mukmin, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dah jadi orang yang ingkar, mengingkari. Walau sya'allahu, dan sekiranya Allah berkehendak, maktatalu, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Kalau Allah berkehendak bisa apapun, gak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinnallah, akan tetapi Allah yaf'alu ma yurid, dia berbuat apa yang dia kehendaki. Allah punya kuasa, wewenang, gak bisa menghalangi, dihalangi apapun yang Allah akan perbuat. Ya, makanya luar biasa. Ayat yang kedua,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, anfiku, kalian infakkanlah, mimma razaqnakum, dari apa yang kami telah anugerahkan kepada kalian. Kalau punya lebih, infakkan dah sedekah harta kita. Anfiku, infakkan, sodakohkan, ya semampunya kita. Pak Haji yang banyak duitnya, yang banyak lagi. Saya sedikit-sedikit gitu ya. Sesuai dengan kemampuan kita. Min qabli ayyatiya yaumun, kata Allah Subhanahu wa taala, cepat infakkan harta kalian sebelum datang hari ayyatiya yaumun la bai'un fi, tidak ada jual beli, wala khullatun, dan tidak pula ada persahabatan, wala syafa'atun, dan tiada pula syafaat kiamat. Enggak ada kalau udah kiamat itu enggak ada namanya persahabatan, jual beli, dan syafaat tolong menolong, enggak ada. Allah menyuruh buruan infak kalau ada, gitu kurang lebih. Jangan sampai kita meninggal belum sempat infak, misal itu. Seadanya yang kita punya, sesuai kemampuan kita. Ya. Baji infak 100.000, wajar, duitnya banyak. Saya infak 5.000, wajar, banyak duit Baji, kan gitu Baji. Yang nggak cocok kan Baji duitnya banyak, infak 5.000, wah nggak cocok Baji itu, minimal lah 500.000 lah. Gitu. Sesuai kemampuan, ya. Tapi ini Baji ikhlas Baji ya, 50.000 yang penting ikhlas. Wal kafiruna, dan orang-orang yang kafir itu orang yang ingkar, mengingkari, hum, mereka itu az-zalimun, orang-orang yang zalim. Jangan sampai dah ya. Kita percaya sami'na wa ata'na, mendengar dan taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah bantah, enggak usah nyari alasan-alasan kenapa ini itu, tidak usah. Sami'na wa ata'na, dengarkan ayat-ayat Allah, taati gitu. Jangan kayak kaum siapa kaum Yahudi itu. Apa kaum Yahudi itu? Disuruh banyak nanya, potong sapi, sapinya warna apa? Udah dikasih warnanya, terus gimana lagi biar saya yakin sapinya kayak apa lagi? Gak pernah buat bajak, begitu. Akhirnya susah sendiri nyarinya. Banyak nanya. Mudah-mudahan kita udah sami'na wa ta'na ya. Gak usah cari, kenapa sholat subuh harus 2, gak usah lah. Kita taati aja. Contoh itu, Ustaz Wanoto, contoh. Ustaz Wanoto ini filsafat, biasanya banyak nanya dia. Dilogikakan Ustaz Wanoto ini. Makanya sarjana filsafat Islam MAG, mantap itu. Terus terakhir, Allahu la ilaha illa huwa. Allahu Allah, la ilaha, tiada Tuhan, illa huwa, selain Dia. Tidak ada Tuhan yang berhak kita sembah selain Allah, enggak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak kita sembah. Kalau ada orang misal ini masih menyembah harta, misal, hati-hati itu. Khawatir syirik khafi, musyrik kecil. Kayak riya itu kan syirik khafi. Beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, enggak ada itu. Hanya Allah saja. Allahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas. Allah yang mana? Yang satu. Allah yang mana? Allahus somad, Allah yang tempat kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad, yang tidak diperanakan dan tidak mempunyai anak. Enggak ada.
Allah alam bisawab. Al-Hayyul Qayyum, siapa Allah itu? Al-Hayyu, Maha hidup kekal. Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri mengurus makhluknya. Itu. Mandiri. La ta'khudhuhu sinatun. Ini ayat kursi luar biasa ini menjelaskan tentang Allah. La ta'khudhuhu sinatun. Rasa kantuk tidak pernah menimpanya. Enggak pernah ngantuk Allah itu. Wala naum, dan tidak pula tidur. Bapak Ibu tidur, Allah enggak pernah tidur. Makanya diusahakan saat kita mau tidur, biar kita terjaga dari godaan-godaan setan iblis, bacalah ayat kursi. Kenapa? Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Enggak pernah ngantuk Allah itu. Enggak pernah tidur Allah itu. Mengawasi kita terus gitu. Lahu ma fis samawati, miliknya, milik Allah, ma fil ardi, apa yang di langit. Semuanya yang di langit milik Allah. Enggak ada yang memiliki, Allah yang memiliki. Wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Man dzalladzi yashfa'u, siapa itu yang dapat memberi syafaat indahu, di sisi Allah, illa biiznihi, melainkan dengan izinnya. Enggak ada orang yang bisa memberikan syafaat sekalipun nabi atau rasul kalau Allah belum mengizinkan. Itu man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih, dengan izin Allah. Sekalipun malaikat enggak bisa memberi pertolongan kepada manusia illa biiznihi, kecuali setelah Allah mengizinkan. Makanya insyaallah mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah memberi syafaat kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terus ya'lamu ma, siapa Allah itu? Dia mengetahui ma baina aidihim, di hadapan mereka. Maksudnya apa? Di sini dunia. Allah tahu semua yang di dunia ini. Wa ma khalfahum, dan apa yang di belakang mereka, akhirat. Dunia milik Allah, akhirat milik Allah. Manusia tinggal pilih mau akhirat apa dunia. Cuman kecenderungan manusia itu dunia. Yang luar biasa, Nabi Sulaiman itu dapat dua-duanya itu. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Dunianya, bayangin pasukannya Nabi Sulaiman itu pasukan jin, manusia, dan burung. Hebat itu raja diraja itu. Dunianya kaya raya. Wala yukhituna bisyai'in, dan mereka tidak akan mengetahui bisyai'in, terhadap sesuatu pun, min ilmihi, dari ilmunya, illa bima sya', kecuali dengan apa yang dia kehendaki. Manusia itu tidak bisa melihat masa depan kecuali kalau Allah memberitahukan kepadanya. Saya coba menganalisis ya mungkin ya. Itu Nabi Khidir itu bisa tahu anak kecil nanti kedepannya itu menjadi yang durhaka kepada orang tuanya. Itu bukan Nabi Khidir tahu, tapi dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati dah kalau kalau ada orang tahu bisa meramal misal ini, hati-hati, jangan langsung percaya. Nabi Khidir aja dikasih tahu sama Allah itu. Ketika beliau melihat bangunan yang roboh, itu tahu bahwa di bawah bangunan yang roboh itu ada simpanan harta peninggalan orang tuanya untuk anaknya yang yatim. Kok bisa tahu Nabi Khidir? Allah yang ngasih tahu. Begitu.
Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Wala yukhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau Allah berkehendak apapun bisa. Terus wasi'a kursiyuhu, dan Allah itu kursinya luas, ilmunya luas. As-samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Wala yauduhu hifdzuhuma, dan untuk menjaga keduanya tidaklah memberatkannya. Allah nggak merasa berat menjaga langit bumi. Allah nggak berat. Wala yauduhu hifdzuhuma, dan untuk menjaga keduanya langit dan bumi tidaklah memberatkannya. Allah nggak merasa berat. Makanya bagus dibaca ini ya, ayat kursi ini luar biasa. Wahwa, dan siapa Allah itu? Dia itu adalah wahwa al-aliyu al-azim, maha tinggi lagi maha besar. Komplit dah di sini. Itu Allah nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita, keislaman kita, anak keturunan kita sampai hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta